wa nafa'ana bihi wa bilumihi wa bilumina bilumi sayyid salihin fidarani amin ya rabbal alamin. Auzada ruku'an itu ya, auzada ruku'an au sujudan nasiyan lam tabtul bidzalika wa sajada lisahwi. Kalau ada orang sholat nambahi ruku' dari aturan yang ada, ditambahi rukuknya, au sujudan nambahi sujud, harusnya 2 kali dalam 1 rakaat, ini sujud 3 kali. Kalau sengaja ya langsung batal. Nambahi ruku' batal, nambahi sujud batal. Kalau sengaja. Kalau tidak sengaja nasian lam tabtul bidzalik. Kalau lupa maka tidak batal. Ini semuanya lam tabtul ini. Kemudian wasajada lisahwi sunat sujud sahwi, ini balik ke beberapa masalah yang disebutkan sebelumnya. Wa in takallama bikalamin qalilin nasiyan. Orang ngomong dengan omongan yang enggak banyak. Kemarin sudah kita ketahui banyak dan sedikit. Sedikit itu seukuran 4 kalimat urfiyah. Ada yang mengatakan 6 kalimat urfiyah. Lupa. Ya apa hukumnya? Lam tabtul bidzalik wa sajada lisahwi, enggak batal dan sunat sujud sahwi kalau nasian. Au akala qalilan nasian. Makan sedikit nasi, bukan ketan ya. Au akala qalilan nasian. Makan sedikit nasi, bukan roti ya. Kalau roti beda hukumnya. Nasian lupa ya. Au akala qalilan nasian, makan sedikit lupa, maka bagaimana hukumnya? Lam tabtul bidzalik wa sajada lisahwi. Qalilan kemarin sudah diterangkan ya. Apa qalilan? Seukuran biji simsim, wijen, itu sedikit. Lebih dari wijen, satu butir nasi itu, 1 butir nasi, hatta nggak sengaja batal. Kenapa? Itu dianggap kasir, apalagi habis 1 piring. Hatta 1 butir nasi itu udah lebih gede dibanding wijen, masuk kasir. Hatta nasian apa? Batal. Kemudian yang ketiga, auzada ruku'an au sujudan, nambahi ruku', nambahi sujud. Kalau sengaja batal. Kalau nasian lam tabtul bidzalik, enggak batal. Dan semuanya itu tadi, takallama bikalamin qalilan nasian, akala qalilan nasian, zada ruku'an au sujud nasian, itu sajada lisahwi. Semuanya disunnahkan sujud sahwi. Disunahkan sujud sahwi. Seperti apa sujud sahwi? Sebentar lagi kita akan masuk bab baru, yaitu bab sujud sahwi. Seperti apa aturannya, apa sujud sahwi, apa yang dibaca, bagaimana caranya, perlu niat apa enggak, itu akan kita bahas pada bab setelahnya. Wadah ya. Jadi nambahi ruku', nambahi sujud, kalau sengaja batal. Rukuk yang dimaksud di sini enggak harus rukuknya orang berdiri, hatta rukuknya orang duduk. Hatta rukuknya orang duduk. Misal orang ketika sholat, ketika julus misalnya, ketika julus tasyahud, ketika julus tasyahud awal atau tasyahud akhir, kemudian dia merunduk begini, batal ini. Kalau sengaja ya. Jadi ketika tasyahud, ketika apa? Ketika tasyahud awal atau tasyahud akhir, atau julus bainas sajdatain, atau julus istirahah, ya. Kemudian di depannya ada semut. Ngapain semut itu? Dilihat. Batal ini. Kenapa? Begini ini rukuk. Rukuk bagi orang yang sholat duduk. Nambahi rukuk di sini enggak harus rukuknya orang berdiri, hatta rukuknya orang duduk. Ya apa rukuknya orang duduk? Minimal merunduk yang sekiranya dikasih benang dari dahi itu akan lurus dengan yang ada di depan lututnya ya. Sekiranya dahinya itu merunduk sampai lurus dengan depannya lutut. Itu minimal rukuk ketika duduk. Yang lebih sempurna lurus dengan tempatnya sujud ya. Nah, tapi begini dok, ini sudah dianggap rukuk ini. Rukuknya orang sholat duduk. Karena itu ketika ada orang sengaja dalam sholat itu kok merunduk begini, batal sholatnya. Batal sholatnya. Kalau merunduknya itu nggak diperlukan, bukan sesuatu yang diperlukan dalam sholat, jelas batal. Ketika sengaja jelas batal. Yang menjadi khilaf adalah ketika diperlukan. Misal antum julus tasyahud awal, sunatnya apa? Iftirash, ya kan? Julus tasyahud awal, sunatnya iftirash. Antum keliru tawarruk begini. Keliru tawarruk, dibenarkan. Sunat apa enggak dibenarkan? Sunnah. Nah, jadi dibenarkan, orang tasyahud awal sunatnya iftirash. Kok keliru tawarruk? Sunat dibenarkan.
Nah, ketika mendengarkan kan begini kan ya. Nah, ini merunduk, nambahi ruku apa enggak itu? Nambahi ruku. Sengaja apa enggak itu? Sengaja. Batal kata Ibnu Hajar. Loh kan ini sunnah, bener sunnah. Bener kan duduknya itu sunnah. Tapi nambahi ruku haram apa enggak? Haram. Meninggalkan haram wajib apa enggak? Wajib. Karena itu wajib enggak boleh dikalahkan dengan sunnah. Al wajib la yutrak illa liwajib. Sesuatu yang wajib tidak boleh ditinggalkan kecuali untuk melakukan kewajiban lainnya. Atau kaidah lainnya al wajib la yutrak li sunnah. Sesuatu yang wajib tidak boleh ditinggalkan untuk sunnah. Atau antum julus tasyahud akhir, sunatnya apa? Tawarruk apa iftirash? Tawarruk kan? Keliru iftirash. Julus tasyahud akhir keliru iftirash. Dibenarkan. Biasanya benar kan merunduk ya. Merunduk begini. Nah, ini sudah posisi rukuknya orang duduk ini. Dibenarkan begini. Batal salatnya menurut Imam Ibnu Hajar. Loh ini kan dalam rangka melakukan sunnah. Dalam rangka melakukan sunnah jangan sampai meninggalkan wajib. Tidak nambahi ruku itu wajib. Nambahi ruku itu haram. Meninggalkan haram wajib karena itu batal kata Imam Ibnu Hajar. Jadi kalau mau benarkan duduk gimana? Julus tasyahud awal keliru tawarruk. Mau dibenarkan iftirash ya begini. Atau julus tasyahud akhir. Julus tasyahud akhir keliru iftirash, mau dibenarkan tawarruk ya gini. Jangan sampai gini. Kalau gini batal. Sering apa enggak? Nah, sering. Batal kata Imam Ibnu Hajar. Batal kata Imam Ibnu Hajar. Tapi kata Imam Romli enggak. Ini kan diperlukan. Imam Romli mengatakan tidak batal. Jadi Imam Romli enggak harus kayak tadi itu, benernya ya gini enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kenapa? Dalam rangka melakukan sunnah. Ya sama kayak antum dari julus istirahat mau berdiri apa langsung berdiri tegak gini kan enggak kan? Iya kan? Antum kan julus istirahat begini. Mau bangun begini kan? Ruku apa enggak ini? Batal apa enggak? Enggak batal, ya sama aja kata Imam Romli. Kenapa? Gerakan itu merubah posisi duduk dari tawarruk ke iftirash, dari iftirash ke tawarruk ketika keliru, itu sesuatu yang diperintahkan. Gerakan yang diperlukan untuk melakukan sesuatu yang diperintahkan tidak membatalkan sholat. Secara umum memang dalam hal gerakan-gerakan dalam sholat itu Imam Romli lebih ringan dibanding Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar lebih ketat. Makanya kemarin sudah diterangkan juga kan Ibnu Hajar ketika orang takbir begini batal kan? Karena apa? Gerakan kepalanya nggak sunnah, gerakan tangannya sunnah. Gara-gara gabung dengan yang nggak sunnah dihitung 3, 2 tangan 2, kepalanya 1, 3 gerakan batal sholatnya. Imam Romli enggak, yang dihitung kepalanya aja, tangannya ini sunnah nggak usah dihitung. Secara umum Imam Romli dalam hal gerakan dalam sholat itu lebih ringan. Ibnu Hajar lebih ketat. Wadah ya. Nah, jadi nambahi rukuk dan sujud kalau sengaja batal. Rukuk di sini tidak harus rukuknya orang berdiri atau rukuknya orang duduk. Jadi kalau nambahinya sengaja batal. Kalau nggak sengaja lupa, maka tidak batal dan sunnah melakukan sujud sahwi. Wadah ya? Sunnah melakukan sujud sahwi. Kalau nggak sengaja. Au zada ruku'an au sujudan nasiyan lam tabtul bidzalika wa sajada lis-sahwi. Tidak batal dan sunat sujud sahwi. Sekarang kita beralih ke fasal yang baru, faslun fi sujudis sahwi. Fasal menjelaskan sujud sahwi. Sebelum diterangkan sebab-sebabnya, di sini diterangkan dulu hukumnya. Wa yustahabbu sujudus sahwi. Disunatkan sujud sahwi, sujud karena lupa. Itu. Sujud karena lupa. Jadi disunahkan sujud sahwi. Ya. Disunahkan sujud sahwi, wa yustahabbu sujudus sahwi. Jadi disunahkan sujud sahwi. Hukumnya sujud sahwi apa? Sunnah, tidak wajib. Jadi ada sebab sujud sahwi, antum tidak sujud sahwi tidak apa-apa, tapi nggak sempurna sholatnya. Sunat sujud sahwi itu untuk jabron lil khalal, untuk nembeli kekurangan yang terjadi di dalam sholat. Ketika antum melakukan salah satu sebabnya sujud sahwi yang nanti akan diterangkan ada 4 itu. Ketika antum melakukan salah satu asbab sujud sahwi, itu berarti sholat antum mengalami kekurangan. Untuk nembeli kekurangan itu dengan sujud sahwi, jabron lil khalal. Lah kalau antum udah sujud sahwi sah sholatnya, tapi kurang, ada kekurangan dan tidak
tidak tertambal. Ini hukumnya sujud sahwi sunnah, baik di dalam sholat wajib atau di dalam sholat sunnah. Sholat jenazah nggak ada sujud sahwinya ya. Sholat jenazah ada sujud sahwi. Keliru nambahin 5 takbiran. Sujud sahwi nggak usah. Ya. Sujud sahwi itu tidak berlaku di dalam sholat jenazah. Selain sholat jenazah ada sujud sahwi hukumnya sunnah, baik sholat fardu atau sholat sunnah. Ya apa sujud sahwi? Wa huwa sajdatani qubailas salam. Sujud sahwi itu 2 sujud yang sunnah dilakukan sebelum salam. Jadi tempatnya sujud sahwi itu qubailas salam, pas persis sebelum salam. Artinya antum tasyahud dulu. Kalau melakukan sebab-sebab yang menyebabkan sunnah sujud sahwi, pertama baca tasyahud dulu, baca tasyahud. Setelah tasyahud baca sholawat. Setelah sholawat baca doa tasyahud, doa setelah tasyahud. Baru selesai semua, siap-siap mau salam. Nah, kalau memang ada sebab sujud sahwi, saat itu antum waktunya sujud sahwi. Berapa kali sajdatan? 2 kali sujud. Sujud sahwi itu 2 kali, bukan 1 kali, 2 kali. Kalau ada orang sujud sahwi dapat 1, sarasen, males, ngantuk. Padahal kurang 1 sujud aja. Salam, ya apa? Sah apa enggak? Enggak apa-apa. Sujud sahwi apa hukumnya? Sunnah. Berapa kali sujud? 2. Dapat 1, males. Atau terburu-buru dipanggil. Fulan, dipanggil ya. Atau apa, mau ketinggalan rombongan atau apa, salam, baru dapat sujud salam, sah apa enggak? Sah, enggak batal. Kecuali kalau sejak awal niatnya sujud 1 batal. Kenapa? Sujud sahwi itu sunatnya 2. Kalau 1 enggak sunat. Kalau enggak sunat, gerakan di dalam sholat enggak sunat dilakukan, nambah sujud berarti kan ya? Ya apa hukumnya nambah sujud sengaja tadi? Batal. Jadi kalau sejak awal niatnya memang mau sujud 1 kali, mau coba-coba. Ya apa rasanya sujud 1 kali? Mau coba-coba. Sejak awal niatnya sujud 1 kali, batal. Kenapa? Talaub, main-main. Sujud sahwi itu 2, bukan 1. Kalau sejak pertama niatnya sujud 1 kali, namanya main-main, batal. Beda kalau nggak ada niat seperti itu. Niatnya sujud sahwi ya 2 kali. Dapat 1, males meneruskan. Atau terburu-buru dipanggil temennya, dipanggil orang tuanya, salam langsung, nggak apa-apa. Kalau nggak ada niatan dari awal. Tempatnya di mana? Qubailas salam. Apa? Nanti. Iya. Jadi apa? Sujud sahwi itu qubailas salam. Sebelum salam. Jadi sebelum salam. Pas persis sebelum salam itu. Setelah baca doa tasyahud dan yang lain-lain, itu baru sujud sahwi 2 kali. Setelah bangun langsung salam. Setelah bangun dari sujud kedua langsung salam. Ini tempatnya sujud sahwi, bukan setelah salam. Kalau salam secara lupa, kalau salamnya sengaja tidak sunat sudah. Antum ingat, kalau sunat sujud sahwi karena tadi tidak kunut mungkin. Jadi sholatnya nggak kunut, sholat subuh nggak kunut, sujud sahwi kan ya. Setelah tasyahud sudah mau salam itu ingat, oh iya saya tadi nggak kunut, sunat sujud sahwi. Ada sujud sahwi, salam disengaja. Sengaja ingat kalau dia sunat sujud sahwi, ingat. Cuman sengaja meninggalkan sujud sahwi salam, nggak sunat. Nggak sunat untuk melakukan sujud sahwi. Kalau antum setelah salam balik ke sujud sahwi, nggak sunat melakukan sujud sahwi. Tapi kalau lupa tetap sunah, asal tidak terpisah lama dan tidak ada sesuatu yang menyebabkan sholatnya batal. Jadi kalau salamnya sengaja, ada sujud sahwi, ingat, cuman sengaja salam, setelah salam tidak sunat sujud sahwi. Kalau salamnya lupa, artinya lupa kalau ada sujud sahwi, dia itu tadi nggak kunut, udah niat nanti ada sujud sahwi. Setelah tasyahud lupa kalau dia punya kesunatan sujud sahwi, akhirnya salam. Lah setelah salam, apakah sunat sujud sahwi? Kalau terpisah lama, nggak sunat. Urfannya, lamanya urfan. Kalau pisahnya lama, setelah salam, dapat 10 menit. Oh iya, tadi duduk di tempat. Tadi anak nggak sujud sahwi, padahal sunat. Kemudian sujud sahwi sunnah apa enggak? Nggak sunnah, udah selesai, putus, sholatnya udah putus. Paham ya? Nah, itu kalau pisah lama. Atau pisah sebentar, cuma ada sesuatu yang membatalkan sholat.
Udah makan sak sendok. Minum syai. Ya, habis salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ada teh diminum. Atau makan 1 sendok, makan kurma, atau ngobrol sama temennya, atau terkena najis yang nggak makfu. Nah, jadi intinya ada sesuatu yang membatalkan sholat setelah salam. Bisanya belum lama. Ingat, oh iya, ada sujud sahwi tadi. Sujud sahwi sunnah apa enggak? Enggak sunnah. Kenapa? Sudah ada sesuatu yang membatalkan sholat. Sunnah kapan? Setelah salam tetap sunnah. Kalau pisahnya sebentar dan tidak ada sesuatu yang membatalkan sholat. Habis salam, lupa. Kalau sujud sahwi, lupa dia. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Baru ingat, loh iya, anak kan sunat sujud sahwi tadi. Ingat, terpikir ingat. Sunat sujud sahwi. Sunat sujud sahwi. Dan dengan dia melakukan sujud sahwi, balik ke dalam sholat. Tadi kan dengan salam, sudah keluar dari sholat apa enggak? Sudah keluar dari sholat. Seandainya dia setelah salam, keluar angin misalnya, sholatnya batal apa enggak? Setelah dia salam, keluar angin, sholatnya batal apa enggak? Enggak batal loh, sholat udah selesai kok. Kalau setelah selesai keluar angin batal ya repot, antum tidur batal nanti. Buang air kecil, air besar batal nanti. Enggak, setelah salam itu sholat sudah selesai. Sehingga apapun yang terjadi setelah salam tidak membatalkan sholatnya antum. Ya, keluar angin, buang air, tidur, enggak batal sholatnya. Kenapa? Sudah keluar dari sholat. Tapi kalau yang tadi itu lupa, mau sujud sahwi lupa, akhirnya salam. Setelah salam ingat, belum sujud sahwi. Akhirnya balik ke sujud sahwi. Balik sujud sahwi. Dengan antum balik ke sujud sahwi berarti balik ke sholat. Kalau sampai buang angin ketika sujud sahwi, batal sholatnya. Kenapa? Balik ke dalam sholat lagi. Sujud pertama, julus. Sujud lagi kedua, bangun, salam lagi. Salam tadi gak dianggap. Kalau antum balik ke sujud sahwi, salam yang tadi gak dianggap, harus salam lagi nanti. Sehingga kalau ada sesuatu yang membatalkan sholat ketika sujud sahwi, sholatnya apa? Batal. Wah deh. Sholatnya. Gerakan yang membatalkan, pokok apapun yang membatalkan sholat. Jadi kalau habis salam sudah ada sesuatu yang membatalkan sholat, enggak sunat sujud sahwi sudah. Nah, tapi kalau pisahnya masih sebentar dan belum ada sesuatu yang membatalkan sholat, najis dan yang lain-lain, maka sunat balik sujud sahwi. Dengan begitu dia balik ke dalam sholat, sehingga harus salam lagi. Wah deh. Nah. Sujud sahwi. Wa ustahabu sujudu sahwi sunnah. Wa huwa sajadatani kubaila salam. 2 sujud sebelum salam. 2 sujud sebelum salam. Ini. Tak baca apa yang di sini, nanti dibaca dari Yakut. Kalau memang sudah habis ini baca dari. Jadi di Yakut langsung disimpulkan apa saja sabab-sabab yang menyebabkan sunat sujud sahwi. Disimpulkan ada 4 nanti lengkap ada di Yakut. Ini tidak terlalu lengkap. Kita baca yang ada ini aja dulu. Kita pahami apa yang ada. Setelah itu kita terangkan dari Yakut yang lengkap ya. Biar soalnya sujud sahwi ini agak jelimet. Biasanya kan enggak. Biasanya tak terangkan yang lengkap dulu baru kita baca ini ya. Nah, karena enggak terlalu ribet. Sujud sahwi ini termasuk masalah yang ribet dalam fikih. Haid, sujud sahwi itu masalah ribet di dalam fikih. Karena itu enggak tak terangkan Yakut dulu daripada antum bingung duluan. Nah, mending paham apa yang di sini dulu ya. Apa yang di sini paham, nanti selesai pertemuan berikutnya insya Allah kita baca dari Yakutun Nafis. Nah, di situ ada 4 disebutkan. Kita baca yang di sini. Sujud sahwi itu sunnah kalau ada sababnya. Kalau ada sabab yang menyebabkan sunnah. Kalau nggak ada sabab yang menyebabkan sunnah, nggak boleh sujud sahwi main-main. Nambahi rukuk sujud berarti ya batal sholatnya. Jadi sujud sahwi itu disunnahkan kalau ada sabab. Apa sababnya? 1. Inda tarkit tasyahudil awal. Ketika meninggalkan tasyahud awal. Jadi kalau ada orang sholat meninggalkan tasyahud awal sengaja atau lupa, meninggalkannya di sini inda tarki amdan au nasiyan au sahwan. Jadi meninggalkan tasyahud awal sunat sujud sahwi. Meninggalkan tasyahud awal. Apa harus total tasyahud awal? Enggak. Walaupun 1 kalimat, walaupun 1 huruf enggak dibaca, sunat sujud
sahwi. Jadi meninggalkan tasyahud awal baik ditinggalkan secara total atau hanya ditinggalkan satu kalimat atau ditinggalkan satu huruf dari tasyahud minimal. Tapi ya kan ada tasyahud minimal, ada tasyahud akmal. Tasyahud minimal apa? At-tahiyyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ya, atau abduhu wa rasuluh. Nah itu. Tasyahud minimal. Itu dari tasyahud minimal itu seandainya ditinggalkan, tidak dibaca satu kalimat saja atau hatta satu huruf tidak dibaca, sunat sujud sahwi. Misalnya salamun alaina wa ala ibadillah, solihnya nggak dibaca, padahal itu minimal. Salamun alaina wa ala ibadillah, nggak dilanjutkan, solihnya nggak dibaca, langsung asyhadu alla ilaha illallah. Berarti ada satu kalimat yang dibuang. Sunat sujud sahwi. Sunat sujud sahwi. Wadah ya. Nah, jadi meninggalkan tasyahud awal walaupun satu kalimat, walaupun satu huruf dari yang minimal itu sunat sujud sahwi. Sunat sujud sahwi. Inda tarkit tasyahudil awal. Udah. Sengaja atau lupa ya? Sengaja atau lupa. Wassalati 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fihi fit tasyahud awal, atau meninggalkan salawat. Jadi kesunatan beda ini, tasyahud itu kesunatan, salawat kepada Nabi ketika tasyahud awal, setelah tasyahud awal itu juga sunat sendiri. Jadi tidak membaca salawat kepada Nabi ketika tasyahud awal, sunat sujud sahwi. Kalau tidak bersalawat kepada al di tasyahud awal, enggak sunat sujud sahwi inda madzhab Syafi'i. Kenapa? Salawat kepada al di tasyahud awal menurut madzhab Syafi'i tidak sunnah. Menurut madzhab Syafi'i tidak sunnah, wakilah sunnah, dan itu yang dilakukan oleh salaf. Jadi salaf itu dalam tasyahud awal bersolawat kepada Nabi dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengatakan itu sunnah di tasyahud awal, berarti meninggalkan itu ya sunat sujud sahwi. Tapi madzhab Syafi'i mengatakan tidak sunnah. Yang utama dalam madzhab Syafi'i tidak sunnah, sehingga tidak bersolawat kepada al di tasyahud awal itu tidak usah sujud sahwi. Ini madzhab Imam Syafi'i yang mutamat seperti itu. Wadah. Nah, jadi meninggalkan tasyahud awal total satu kalimat atau satu huruf dari yang minimal sunat sujud sahwi. Kalau meninggalkan selain dari yang minimal enggak, kayak tadi itu kan minimalnya kan salamun alaika, enggak ada alnya. Alnya enggak dibaca, enggak sunat sujud sahwi. Atau at-tahiyyatu lillah minimalnya kan ya. Nah, yang lebih sempurna at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Al-mubarakatus shalawatut thayyibat ini enggak dibaca, enggak sunat sujud sahwi. Kenapa? Itu kesempurnaan dari tasyahud, bukan minimalnya tasyahud. Wadah. Jadi meninggalkan tasyahud awal total atau sebagian satu kalimat saja atau satu huruf sunat sujud sahwi. Meninggalkan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika tasyahud awal juga sunat sujud sahwi. Juga sunat sujud sahwi. Meninggalkan duduknya juga sunat sujud sahwi. Jadi orang enggak duduk tasyahud. Orang kalau enggak duduk tasyahud ya pasti enggak baca tasyahud. Kenapa? Bacaan tasyahud kalau enggak dilakukan ketika duduk percuma. Misal ketika sujud rakaat kedua, di rakaat kedua, di sujud yang kedua dia baca tasyahud, dianggap apa enggak? Enggak dianggap, hatta dia baca sempurna enggak dianggap. Jadi ketika sujud kedua, rakaat kedua, habis baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, kemudian baca at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah sampai selesai, sampai sholawat. Dianggap apa enggak? Dianggap enggak baca. Dianggap enggak baca. Kemudian kalau dari sujud langsung bangun, berarti dia dianggap tidak melakukan tasyahud awal. Jadi kalau enggak duduk untuk tasyahud awal, pasti enggak baca tasyahud, pasti enggak baca sholawat. Walaupun baca di lain enggak dianggap. Tapi apa mungkin orang meninggalkan duduknya saja? Jadi meninggalkan tasyahudnya saja, walaupun duduk, antum duduk. Setelah rakaat kedua itu, setelah sujud kedua antum duduk, tapi enggak baca tasyahud. Duduk seukuran baca tasyahud, padahal bisa baca tasyahud, tapi enggak baca. Berarti dia meninggalkan tasyahud. Duduknya dilakukan, tasyahudnya tidak dilakukan.
Sunat sujud sahwi. Jadi duduk saja tapi nggak tasyahud. Kalau orang itu nggak duduk ya pasti nggak tasyahud. Jadi ditinggalkan dari sujud langsung bangun. Berarti ya nggak duduk, nggak baca tasyahud. Sunat sujud sahwi. Sunat sujud sahwi. Apa ada contoh orang meninggalkan duduk tapi nggak meninggalkan tasyahud? Ada. Meninggalkan duduk saja tapi nggak meninggalkan tasyahud. Ada orang bisu. Ya. Orang bisu nggak sunat tasyahud, ngapain? Ya apa caranya orang bisu? Nggak sunat tasyahud, tapi sunat duduk seukuran tasyahud. Ya. Orang bisu nggak sunat baca tasyahud. Orang bisu nggak bisa. Disunahkan gimana? Nggak bisa. Nggak sunat tasyahud, nggak sunat salat. Tapi sunat untuk duduk. Jadi kalau orang bisu habis rakaat kedua duduk aja. Seukuran waktu yang cukup digunakan baca tasyahud. Kalau dia nggak duduk, berarti meninggalkan duduknya tasyahud. Tidak meninggalkan tasyahud, tapi meninggalkan duduknya tasyahud. Sunat sujud sahwi apa enggak? Sunat sujud sahwi. Wadih ya? Wadih. Kemudian watarkil kunut fi subhi. Meninggal kunut subuh. Meninggalkan kunut subuh. Sunat sujud sahwi. Jadi sholat subuh nggak kunut, sengaja atau lupa? Sunat sujud sahwi. Kunut yang dimaksud di sini adalah kunut rotib, kunut yang rutin, yaitu kunutnya sholat subuh dan juga kunutnya witir Ramadannya setelah lewat separuh akhir Ramadannya, lewat separuh, masuk separuh akhir Ramadan malam 16. Jadi mulai malam 16 Ramadan witirnya sunat kunut. Kalau tidak kunut sunat sujud sahwi. Jadi yang sunat ditempel dengan sujud sahwi itu adalah meninggalkan kunut rutin. Kalau kunut insidentil, artinya kunut apa? Nazilah, nggak sunat sujud sahwi. Orang ini biasanya setiap sholat mesti kunut nazilah. Kok lupa nggak kunut nazilah? Sholat zuhur lupa nggak kunut nazilah. Padahal biasanya setiap hari selalu kunut nazilah. Sholat isya setiap hari kunut nazilah. Ini lupa nggak kunut nazilah, nggak sunat sujud sahwi. Kenapa? Bukan sunnah yang rutin tapi insidentil. Paham ya? Jadi yang sunnah itu kunut yang rotib, yang rutin. Kunutnya subuh dan kunutnya witir separuh akhir bulan Ramadan. Meninggalkan kunut, sunat sujud sahwi. Wassalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi fil kunut. Salawat kepada Nabi di dalam kunut itu sunnah. Begitu juga salawat kepada salawat kepada sahabat. Begitu juga salamnya. Salam kepada Nabi, salam kepada salam kepada sahabat sunnah. Ninggalkan salah satu itu sunat sujud sahwi. Meninggalkan kunut harus meninggalkan kunut total. Meninggalkan kunut total atau sebagian, satu kalimat dihilangkan atau hatta satu huruf dihilangkan. Sunat sujud sahwi. Dan sudah kita bahas kan kesunatan kunut. Kunut itu minimal apa? Ad-du'a wasana doa. Tidak harus kunut pakai Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait ila akhir. Tidak harus pakai itu. Allahumma firli ya ghafur. Ini sudah doa. Allahumma firli doa ya ghafur sana. Habis itu tambahi salawat. Ya. Salawat salam kepada Nabi, keluarga dan sahabat. Itu sudah. Kunut singkat. Kunut singkat. Nah, kalau antum baca kunut ini tidak apa-apa. Allahumma firli ya ghafur, kemudian salawat salamnya lengkap. Dan sunat sujud sahwi. Tapi kalau antum terlanjur Allahumma hdini harus komplit. Ditinggalkan satu kalimat saja sunat sujud sahwi. Jadi kalau udah terlanjur baca yang Allahumma hdini, tidak harus kunut, tidak harus Allahumma hdini. Pokok intinya doa dan sana. Tapi kalau antum terlanjur baca Allahumma hdini, baca sampai sempurna. Kayak antibiotik. Kalau terlanjur minum harus habis. Hatta sembuh ya. Hatta sembuh harus habis. Iya kan? Dokter gitu ngomongnya. Jadi kayak antibiotik. Allahumma hdini kayak antibiotik. Kalau antum sudah terlanjur baca itu harus komplit. Kalau nggak komplit ya nggak batal sholatnya. Tapi sunat sujud sahwi. Misalnya dibuang sebagian. Allahumma hdini fiman dadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima atait, wa qini syarra ma qadait, tidak dibaca. Langsung sana. Wa qini syarra ma qadait tidak dibaca, cukup wis. Gitu. Langsung. Fa'inna qataqdi wala yuqdu alaik dan seterusnya. Ditinggalkan satu sebagian, hatta satu kalimat, hatta satu huruf ditinggalkan. Itu. Allahumma hdi, enggak Allahumma hdini, Allahumma hdi.
Fiman. Ininya nggak dibaca. Sunat sujud sahwi. Jadi kalau udah terlanjur milih yang Allahumma hdini harus sampai habis. Kalau enggak, sunat sujud sahwi. Kalau kepingin kunut singkat ya jangan baca yang itu. Allahumma firli ya ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maksudnya dia Allah mahdini ya hadi ya. Hah? Allah mahdini ya hadi. Bikin sendiri dia. Maksudnya bukan Allah mahdina yang warid. Wallah alam kalau kayak gitu dibelokkan ya. Nah, jadi meninggalkan kunut yang rutin hatta satu kalimat, hatta satu huruf itu sunat sujud sahwi. Meninggalkan sholawat atau salam kepada Nabi atau keluarga Nabi atau sahabat Nabi di dalam kunut sunat sujud sahwi. Sholawat pada Nabi tapi tidak salam, sunat sujud sahwi. Sholawat dan salam pada Nabi, tidak pada keluarga Nabi, sunat sujud sahwi. Sholawat dan salam kepada Nabi dan keluarganya, kepada sahabat tidak, sunat sujud sahwi. Atau sholawat pada Nabi, sholawat dan salam pada Nabi, sholawat dan salam pada keluarga Nabi, sholawat pada sahabat, salamnya enggak. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, wa sholli wa sallim ala ali sayyidina Muhammad, wa sholli ala ashabi Nabi Muhammad. Wa sallimnya enggak. Itu sunat sujud sahwi. Padahal itu lebih panjang ya, ngurangi satu, lebih singkat, masuk semua bisa. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, beres. Wassalamnya balik ke semuanya, wassalinya juga kepada semua. Gitu. Wal qiyami fihi, berdiri kunut itu sunat. Berdiri kunut itu sunat. Kalau meninggalkan berdirinya, sunat sujud sahwi. Kalau orang nggak berdiri, pasti nggak kunut. Kalau orang nggak berdiri setelah tasyahud langsung sujud, berarti meninggalkan berdirinya kunut dan meninggalkan kunutnya juga sunat sujud sahwi. Ada kalanya berdiri toh tapi nggak baca, padahal bisa. Setelah baca i'tidal diem lama di dalam salat subuh, diem lama berdirinya kunut itu, tapi nggak baca kunut, berarti dia melakukan berdirinya kunut tapi meninggalkan bacaan kunut, sunat sujud sahwi. Apa ada contoh orang meninggalkan berdirinya saja tapi nggak meninggalkan kunut? Ada. Ya tadi itu orang bisu ya. Orang bisu ketika setelah i'tidal rakaat kedua sunat berdiri, diem seukuran bacaan kunut, diem. Kalau sampai dia nggak berdiri, nggak meninggalkan kunut kan, karena memang nggak bisa kunut tak sunat, tapi meninggalkan berdirinya kunut, sunat sujud sahwi. Wadah. Ini sebagian sebabnya sujud sahwi, sisanya insya Allah kita bahas waktunya lagi, dan insya Allah kita baca dari Yaqutun Nafis. Wallahu a'lam bishawab.